Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Muhammad Vindi kali ini akan membahas tentang ekonomi regulasi lingkungan. Kita akan mulai dulu dari satu peran dan fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama bahwa lingkungan itu punya peranan dan fungsi di dalam penyediaan berbagai macam kebutuhan dasar manusia. Misalkan ada air untuk minum, tanah untuk tempat tinggal, udara untuk kesehatan kita, menghirup udara yang segar. Itu hal yang sangat basis bagi kita bahwa lingkungan dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, bahwa lingkungan juga bisa memberikan semacam sarana rekreasi hiburan. Lautan yang luas, gunung yang indah, orang bisa berlibur ke sana. Ini satu hal yang penting bagi umat manusia. Nah, yang ketiga, bahwa dalam kadar tertentu ya, lingkungan itu bisa semacam menjadi semacam absorber ya, mereduksi ataupun penahan ataupun pengurang dari sebuah dampak polusi ya. Nah, ataupun dari berbagai macam permasalahan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang kira-kira apakah betul manusia itu atau masyarakat bisa menjadi semacam faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan ya. Nah, bahwa para pakar mengatakan setidaknya ada 3 masalah ya. Pertama, populasi penduduk yang banyak dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi ya, yang tak dapat dikendalikan, ini bisa menjadi sebuah masalah ya. Banyaknya orang ya, sehingga ada penyempitan lahan ya. Kemudian yang kedua ya, yang tidak kalah penting adalah masyarakat memiliki gaya hidup hedonistik ya, sebuah gaya hidup yang tak dapat diatur tapi inginnya senang sendiri. Ini masalah. Merokok di mana-mana, buang sampah sembarangan ya. Ini menjadi faktor kedua bahwa masyarakat bisa menjadi sebuah semacam penyebab terjadinya sebuah reduksi ataupun kerusakan lingkungan ya, degradasi lingkungan. Nah, yang ketiga yang bisa menyebabkan masyarakat sebagai penyebab degradasi lingkungan adalah kegiatan ekonomi, industri dan pembangunan yang masif yang tanpa memedulikan aspek kelestarian lingkungan. Nah, ini. Jadi kita memang sadar atau tidak sadar akan harus mengakui ya, bahwa 3 faktor itu bisa menjadi semacam penyebab ya, bahwa masyarakat sebagai pihak yang perlu bertanggung jawab. Nah, akar masalah dari sebuah itu sebenarnya karena ada pandangan masyarakat ya, yang mengatakan atau berpikiran bahwa lingkungan itu tidak ada yang memiliki. Ya, sehingga orang bebas melakukan apapun ya. Nah, ini masalah paling besar ya. Jadi nobody owns, nggak ada orang yang miliki. Sehingga orang bebas untuk membuang sampah, merusak lingkungan, eksploitasi karena tidak ada. Nah, yang kedua juga tidak ada yang namanya semacam uh, pelakuan dari masyarakat ataupun juga dari orang-orang pribadi tertentu untuk melakukan sebuah pelestarian ya. Jadi ekosistem dibiarkan lepas, rusak. Nah, ketika terjadi sebuah malapetaka, banjir, kerusakan lingkungan, longsor, ya. Nah, maka muncullah sebuah kesadaran masyarakat dan termasuk juga peran negara masuk di sini. Pemerintah mulai melakukan sebuah intervensi. Nah, untuk membahas mengenai teori-teori di dalam pelestarian lingkungan ada 2 ya. Yang pertama adalah teori atau pendekatan Pigovian. Yang kedua, teorem Koasian. Kita mulai dari pendekatan Pigovian. Pendekatan Pigovian ini membahas ataupun mengatakan bahwa untuk mereduksi lingkungan yang rusak dengan pendekatan pajak, ya, pengenaan pajak akan membuat masyarakat akan mengurangi tingkat permintaan dan direspons oleh perusahaan mengurangi tingkat outputnya. Maka jika pengurangan output itu sebagai sebuah cara untuk melakukan sebuah reduksi,
kerusakan lingkungan, maka akan terjadi sebuah pengurangan kerusakan lingkungan. Ya, otomatis ya, pajak dikenakan, orang mengurangi tingkat demand, supply dikurangi, maka muncullah sebuah kelestarian yang semakin baik. Misalkan adanya sebuah pabrik semen ya atau pabrik cat, karena harganya akibat adanya sebuah kenakan cas pajak, maka juga berujung pada pengurangan output dan akan semakin terkendali lingkungan tersebut ya. Nah, kedua teorem Koasian ya. Teorem Koasian ini semacam bagaimana pengaturan hak pada setiap individu. Sebagai contoh, jika ada seorang perokok dan bukan orang perokok. Nah, untuk mereduksi ya supaya tidak terjadi sebuah polusi udara ya, karena kita kenal ada 3 polusi, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah ya. Ketika orang merokok, maka jika seorang eh, tidak perokok ya diberikan hak untuk mengatur, maka dia akan melakukan sebuah pendekatan tanda petik ya, suap atau untuk meminta menekan si perokok untuk mengurangi. Nah, pengurangan orang untuk merokok gara-gara ada sebuah suap ataupun ada sebuah katakanlah pemberian uang untuk menahan orang tidak merokok, maka terjadi sebuah reduksi kerusakan lingkungan. Cuma tidak efektif. Untuk jumlah yang banyak ini tidak memungkinkan setiap orang untuk mengurangi rokok dengan cara diberikan suap, tidak mungkin. Ini costly, ini biaya tinggi. Lebih cenderung sebenarnya pada bagaimana orang itu harus sadar lingkungan ya. Nah, jadi teori Koasiam ini dengan sebuah case orang rokok dan orang yang tidak merokok ya, pemberian sebuah cas ya ataupun sebuah katakanlah uang untuk menyuap supaya tidak merokok, di awalnya secara individual berhasil ya, tapi untuk jangka panjang dan jumlah banyak tidak mungkin bisa berhasil ya, cenderung pada masalah bagaimana untuk sadar. Nah, kemudian ada 2 pendekatan ya regulasi untuk mengurangi sebuah kerusakan lingkungan. Ada pendekatan perintah kendali, yang keduanya adalah pendekatan pasar. Pendekatan perintah kendali artinya negara ataupun pemerintah membuat semacam standar mutu pengendalian lingkungan. Dibuat peraturan, kemudian nanti menetapkan hal tersebut kepada semua stakeholder, kepada swasta, kepada masyarakat, dan ada sanksi di sana jika kita melakukan sebuah pelanggaran. Dan juga ada teknologi, ya ikhtiar teknologi, pemerintah membuat masyarakat itu harus menggunakan sebuah standar teknologi tertentu, terutama buat perusahaan. Perusahaan dibuat standar tertentu dengan teknologi tertentu yang bisa mereduksi kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah pendekatan pasar. Ya, ini menarik tentang pemberian kuota ya, kuota kepada industri, katakanlah ada 10 juta ton kuota dibagi 2, perusahaan A dan perusahaan B. Jika perusahaan A itu katakanlah mengambil sebuah teknologi yang bisa bagus mengurangi polusi gitu ya atau pencemaran lingkungan. Nah, maka jika ada kelebihan kuota itu, katakanlah ada 10 dibagi 2 5. Nah, kemudian perusahaan A ini hanya menggunakan katakanlah 2 ya, maka ada 3 sisa 3 juta ton, 3 juta ton itu akan dijual kepada pihak lain. Nah, sementara perusahaan B yang memungkinkan dia sangat banyak polusinya karena tidak menggunakan teknologi yang baik, maka ketika dia menghasilkan 8 juta ton, maka dia akan membeli 3 juta ton ya sebagai penutup untuk kelebihan polusi dia. Sehingga masing-masing memiliki jatah 5 gitu ya, termanfaatkan. Yang satu kelebihan dijual, kemudian yang satu yang kekurangan membeli kuota tersebut ya. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.